Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Atong mana mahamu mamereng mana kasi parulau muna songon akka nama roha unang masongon akka nahurang roha parhasiak kamu matiki ai ari hasusa ado nuai. Hiduplah seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Sahabat yang baik hati, waktu adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Waktu tidak dapat kita hasilkan. Jika Bank Indonesia dapat mencetak uang rupiah, sangat berbeda dengan waktu yang hanya dapat kita terima jika masih Tuhan izinkan. Perjalanan waktu kita di dunia ini sekali saja yang dimulai ketika kita lahir ke dunia ini. Tidak dapat diputar ulang ke belakang. Misalnya orang yang usia 30 tahun ingin kembali kepada usia 10 tahun. Mengenang atau mengingat dan belajar dari pengalaman yang sudah berlalu dapat kita lakukan. Namun untuk kembali ke masa tersebut adalah hal yang tidak dapat kita lakukan. Perjalanan waktu kita berputar terus hingga saatnya akan berhenti oleh sang pemilik waktu kita, yaitu Allah yang menciptakan kita. Jika kita telah sepakat mengatakan bahwa waktu adalah anugerah, bagaimanakah respon kita terhadap anugerah tersebut? Tentu kita bersyukur atas setiap waktu, atas setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam rasa syukur kita tersebut, kita harus menggunakan dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang merupakan anugerah Tuhan bagi kita juga harus kita pertanggungjawabkan dengan menggunakannya sebaik mungkin. Mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna dan membangun karakter kita ke arah yang semakin lebih baik. Sebagaimana dikatakan, mari kita hidup sebagai orang yang arif. Jangan hidup sebagai orang yang bebal. Bagaimana orang yang bebal? Orang yang bebal ketika dia diingatkan, dia dinasihati atas apa yang dia lakukan, dia susah untuk menerima apa yang disampaikan orang kepadanya. Dia merasa dirinya selalu benar dan tidak mau berubah. Maka dalam kesempatan ini kita dikatakan, hiduplah sebagai orang arif, orang yang bijaksana dalam memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pergunakan selagi masih kita diberi kesempatan, diberi kekuatan, dan teruslah produktif dalam setiap waktu tersebut. Dalam satu hari kita sama-sama dianugerahkan 24 jam satu hari. Bagaimana kita menggunakannya dengan arif, dengan bijaksana, dengan sebaik mungkin, berkualitas, hingga nantinya tidak ada penyesalan dalam diri kita. Sebab tidak sedikit orang menyesal dengan perjalanan hidupnya. Artinya menyesali tidak memanfaatkan waktu yang telah Tuhan sediakan ketika di masa mudanya, dan baru menyadarinya ketika sudah kehilangan segalanya. Namun kesadaran ini juga masih dapat berguna jika diajarkan kepada kaum muda untuk memanfaatkan waktu yang ada. Sahabat yang baik hati, bukan soal berapa lama kita memiliki waktu di dunia ini, tetapi soal seberapa arifnya kita, seberapa berkualitasnya kita memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga kita menjadi berkat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, serta kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada
parhaseang ma tiki, menjadi satu indikator dari anak terang. Seberapa sia-sianya tawaran atau godaan yang ada di sekitar kita yang dapat mempengaruhi kita untuk melewati waktu dengan hal yang tidak berguna. Bahkan firman Tuhan katakan, sebab hari-hari ini jahat. Bukan harinya yang jahat, tetapi hal-hal yang terjadi dalam perkembangan zaman ini dalam membuat kita semakin mungkin lebih kreatif, lebih berguna dan menjadi berkat, namun dapat juga membuat kita semakin jatuh ke dalam hal yang tidak baik dan melakukan hal yang sia-sia. Sahabat yang baik hati, mari syukuri waktu yang Tuhan anugerahkan. Mari mengisi dan menggunakannya dengan arif, dengan bijaksana, dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, memikirkannya dan melakukannya. Selagi kita masih diberi waktu, diberi kesempatan menikmati hidup ini, maka mari kita isi untuk mencapai tujuan Allah menciptakan kita. Hidup dengan arif, hidup yang berguna, hidup yang menjadi berkat, dan alamilah perubahan, transformasi ke arah yang lebih baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Anugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat hidup sebagai orang arif, jauh dari karakter bebal, tetapi kami berhikmat menggunakan setiap waktu yang ada. Kami membawa kebaikan, membawa semangat, membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.